Sri Susunan Pakubuwono ke-13 akhirnya sah bertahta. Kalau yang menjadikan LDA atau Lembaga Dewan Adat masih debatable, apakah dapat dikatakan LDA yang mengangkat secara sah? Ketika Sri Susunan Pakubuwono ke-12 bertahta, tidak mengangkat permaisuri dan putra mahkota. Hal ini sama yang dilakukan Hamengkubuwono ke-9 yang tidak mengangkat Garwa Padmi, sehingga harus melalui keputusan keluarga lahirlah LDA, tetapi tidak memiliki legitimasi dan power yang kuat karena didirikan salah satu anak dari almarhum Pakubuwono ke-12 dan adanya kepentingan tertentu, dan sistem hukum adat Kasunanan sebelumnya tidak pernah dikenal, sehingga muncullah raja kembar yang saling klaim tahta dan ujungnya damai dengan mediator pemerintah. Sri Susunan Pakubuwono ke-13 bertahta didampingi Maha Menteri sebagai bentuk perdamaian untuk mengelola keraton terkait cagar budaya. Selama Sri Susunan Pakubuwono ke-13 bertahta, banyak diwarnai konflik di keraton, saling rebut kepentingan dan pengaruh antara LDA dengan Pakubuwono ke-13 dan Maha Menteri, sehingga muncul gugatan mengenai bebatan yang berujung pada gugatan sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Apalagi kondisi kesehatan PB 13 sedikit terganggu saat duduk di dalam tahtanya. Adanya kelompok kepentingan ini akhirnya menjadi alasan keluarga inti dari Sri Susunan Pakubuwono ke-13 mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai kejadian yang dialami Pakubuwono ke-13 saat bertahta terulang lagi dengan mengangkat permaisuri, mengangkat putra mahkota sebagai pelanjut tahta, dan putra mahkota yang belajar dan studi di bidang hukum sehingga dapat memahami problematika hukum di lingkup Kasunanan. Saat Sri Susunan Pakubuwono ke-13 mangkat, putra mahkota segera mengambil posisi siap untuk melanjutkan tahta, untuk melanjutkan amanah orang tuanya dengan rasa percaya diri. Namun hal ini tidak berjalan mulus karena kakaknya laki-laki direkrut oleh LDA dan Maha Menteri untuk dijadikan PB 14 tandingan, sehingga kakak dan adik-adiknya merasa dikhianati di dalam kepentingan keluarga inti Pakubuwono ke-13. Maha Menteri yang merasa membawa amanat ad interim merasa harus netral sampai ada keputusan bulat keluarga besar sampai waktu tak terbatas minimal 40 hari sejak wafatnya Sri Susunan Pakubuwono ke-13. Sekarang ada 3 kubu yang memperebutkan pengaruh atas tahta. 1 LDA, 2 Maha Menteri yang dulu, dan yang ketiga keluarga inti Pakubuwono ke-13. Selama pihak LDA dan Maha Menteri vakum, justru dari Pakubuwono ke-14 yang baru dan keluarga inti dari Pakubuwono ke-13 menjalankan fungsi tahta dan kekeratoran seperti biasa dengan mengangkat pengageng bebatan yang baru. Hubungan dengan eksternal juga mulai dijalankan melalui kegiatan dan surat menyurat serta kegiatan lain termasuk dengan pemerintah. Karena tata sudah terisi dan aktivitas normal sudah dijalankan di Kasunanan, tinggal apabila ada pihak-pihak yang keberatan dan merasa dirugikan dapat menggugat di pengadilan apabila dibutuhkan. Sri Susunan Pakubuwono ke-14 yang baru tetap fokus menjalankan tanggung jawabnya untuk masa depan Kasunanan sebagai institusi adat.